Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya dari semuanya. Sekali ini kita ketemu di pertemuan kedua ya. Oke, mungkin langsung saja kakak sampaikan karena video ini bersifat video untuk adik-adik belajar, membantu adik-adik belajar, jadi langsung saja ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat ukur panjang yang masih ada kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin sama Kak Asa ya, sekarang sama Kak Sofi, oke? Kita lanjut ya. Alat ukur panjang, tema 5, subtema 1. Nah, di pertemuan sebelumnya, masih ingat nggak adik-adik kita belajar mengukur benda di sekitar kita yang diajari sama Kak Asa itu, ukurnya kayak alat ukur namanya apa coba? Ada yang tahu? Yap, penggaris. Kemarin kan diajarin sama Kak Asa untuk belajar mengukur benda seperti buku itu pakai apa? Pakai penggaris. Nah, penggaris atau mistar ya namanya. Terus aku mau tanya, di sini kan ada nih kayak tulisan cm. Kira-kira itu apa ya? Nah, adik-adik, cm adalah singkatan dari sentimeter yang merupakan satuan untuk mengukur dari penggaris. Kan biasanya ada tuh. Kemarin kan ditanya sama Kak Asa, panjang bukunya berapa? 21 cm, Bu. Nah, itu artinya 21 cm. Jadi, cm adalah satuan yang digunakan oleh alat ukur penggaris. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat ukur panjang, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat ukur panjang baku, dan yang kedua, alat ukur panjang satuan tidak baku. Kira-kira ada yang tahu nggak ya apa perbedaannya? Kita lanjut ya. Nah, oke adik-adik, kita akan belajar yang pertama tentang alat ukur satuan panjang baku. Artinya, satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Lebih mudahnya kayak gini adik-adik. Kalau satuan baku itu, ukurannya itu yang ada angka-angkanya. Kayak penggaris ini ada angka-angkanya. Kemudian meteran ini kan ada angka-angkanya. Yang diukur pakai angka. Meteran ini ada angka-angkanya. Jangka ini juga ada angkanya adik-adik. Jadi, pokoknya satuan baku itu cirinya biar mudah dihafal, alat ukur yang kalau ngukurnya itu pakai acuannya itu ada angka-angkanya penggaris. Berarti itu nanti ada angkanya kayak gitu. Jadi adik ya biar nggak susah adik-adik mengingatnya, oke? Sudah paham ya? Kita lanjut ke materi berikutnya. Yap, yang pertama kita berkenalan dengan alat yang namanya penggaris. Pasti adik-adik sudah sering membawanya ke sekolah kan ya? Oke, penggaris menggunakan satuan sentimeter. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur apa? Seperti pensil, panjang buku, panjang majalah, panjang kursi, dan lain sebagainya. Tuh, Kak, tapi kan kursi kadang itu panjang. Bisa diukur pakai yang lainnya. Bisa nggak ya? Kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Pasti bisa. Kita lanjut dulu ya. Yang kedua yaitu meteran pita atau meteran kain. Adik-adik tanya deh ke ibunya, Bu, punya meteran pita nggak atau meteran kain? Nah, yang biasanya kalau dibuat ngukur baju, dipenjahit-penjahit ini namanya meteran pita atau meteran kain. Meteran ini juga menggunakan satuan sentimeter. Meteran ini sering digunakan oleh penjahit untuk mengukur kain, mengukur panjang baju atau pakaian. Oke, kita lanjut. Oke, masih di alat ukur panjang satuan baku ya. Meteran gulung atau mungkin biasanya disebut meteran tukang. Nah, yang kayak buat ngukur tanah, adik-adik pasti tahu ya. Coba tanya ayahnya gitu atau bapaknya, Pak punya meteran gulung nggak, meteran tukang nggak? Tapi hati-hati ya kalau adik-adik mau mencobanya karena itu meterannya itu agak
Kalau kena tangan nanti sakit. Jadi hati-hati ya. Oke, meteran gulung merupakan meteran yang biasanya digunakan oleh tukang, digunakan untuk mengukur panjang tanah, panjang kayu, papan tulis, dan lain sebagainya. Terus satuannya apa? Satuannya bisa sentimeter dan bisa juga meter. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat adalah jangka sorong. Ini sebagai pengetahuan aja ya. Jangka sorong menggunakan satuan sentimeter atau milimeter. Jangka sorong sendiri sering digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, mur, kelereng, dan lainnya. Jadi bisa buat mengukur yang bendanya bulat jangka ini. Oke, bukan jangka yang dibuat gambar ya, beda ya. Kita lanjut ya. Nah, kemudian apa perbedaannya dengan alat ukur satuan panjang tidak baku? Nah, tak jelaskan ya. Alat ukur dengan satuan panjang tidak baku biasanya berupa alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda dengan nilainya yang tidak tetap. Contohnya depa. Depa nih ya, depa. Antara ujung jari sampai kanan, ujung jari kanan ini sampai ujung jari kiri itu namanya depa. Sepanjangnya antara kanan dan kiri itu namanya depa. Kemudian hasta itu dari siku sampai dengan ujung jari tengah. Jadi adik ukurnya gini, set gitu. Jadi dari sini nyambung gitu. Kemudian yang ketiga adalah kelingking, jengkal, pakai jengkal biasa antara jempol dan kelingking. Kayak gini yang ukurnya. Jadi udah biasa kan ya ukur pakai gitu. Nah, cara mengingatnya gimana kak? Kan kalau yang tadi yang baku itu yang ada metal, yang ada angka-angkanya wes pokoknya. Nah, kalau yang tidak baku ini enggak ada angkanya, tapi bisa dihitung. Kayak misal kita ngukur ini, kalau punya kertas ya, kita ukur pakai jengkal. Kan nggak ada, kan jengkal ini nggak ada angkanya, tapi kan bisa kita hitung ya, kayak misalnya ya 1, 2, gitu kan bisa dihitung, tapi memang tidak ada angkanya. Jadi gampang adik-adik membedakannya. Kalau yang baku itu ada angkanya di alatnya, kalau yang tidak baku nggak pakai angka, tapi bisa dihitung. Oke, lanjut ya.